Pembangunan sebuah menara telekomunikasi yang berlokasi di Kampung Cadas Ngampar, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten diduga belum mengantongi izin yang lengkap, Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025. Dari informasi yang berhasil dihimpun awak media, proyek pembangunan menara tower milik PT CMI, Centratama Menara Indonesia tersebut sudah berjalan meskipun diduga belum memperoleh persetujuan bangunan gedung, PBG, yang seharusnya menjadi syarat dalam pembangunan. Dijelaskan pada pasal 24 ayat 1 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 19 Undang-Undang 28 tahun 2002. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan pengawasan pemerintah setempat, khususnya dari pihak Kecamatan Cikesal dan Desa Sukaraja, yang seharusnya memastikan kelengkapan izin sebelum proyek dimulai. Menyikapi hal tersebut, Reviana dari Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak dan Acun Sunaria SH selaku aktivis pegiat sosial angkat bicara. Perkenalkan, nama saya Reviana, dalam hal ini selaku pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak Kabupaten Serang. Setelah kita menelusuri dan investigasi dan koordinasi dengan dinas terkait pembangunan tower yang dibangun oleh PT Centratama Menara Indonesia yang berlokasi di Kampung Cadas Ngampar, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikesal, dugaan kami pembangunan tower tersebut terindikasi adanya kesalahan administrasi dan ataupun administrasi yang belum diurus. Salah satunya penerbitan PBG, di mana PBG tersebut belum dikeluarkan oleh dinas terkait dalam hal ini satu pintu, tapi sudah dilakukan pembangunan. Ini tentunya sangat merusak administrasi yang ada. Terus langkah abang? Untuk langkah selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa ataupun kecamatan, atau kemungkinan kita melanjut kepada tingkat kabupaten untuk dilakukan tindakan tegas ataupun melakukan penutupan sementara sebelum PBG tersebut diterbitkan dan dilanjutkan pembangunannya. Kalau PBG belum diterbitkan dan belum dikeluarkan oleh dinas terkait, untuk pemerintah yang ada untuk melakukan penutupan kepada pembangunan, karena indikasinya kalau misalkan PBG tersebut belum dikeluarkan, paling ditakutkan dampak terbesarnya adalah berimbas kepada masyarakat setempat. Salah satunya jaminan asuransi kesehatan tidak ada, karena penerbitan PBG itu salah satunya untuk meningkatkan asuransi kepada masyarakat. Yang kedua, tidak adanya pajak yang mengalir kepada pemerintah daerah. Tentunya ini sangat membebankan kepada pendapatan daerah, mengurangi pendapatan daerah. Sementara itu Acun Sunaria SH, selaku Ketua Aliansi Masyarakat Cikesal, dia lebih mengutamakan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan menara tower tersebut, yang menurutnya akan berdampak terhadap warga masyarakat di sekitar radius tower. Sepengetahuan saya, kalau dampak berdirinya tower memang tidak 100% saya mendalami. Yang jelas itu ada dampak negatif terhadap warga. Satu, tentang kesehatan terhadap radius terdekat, terkait masalah kesehatannya. Yang kedua, dampak daripada ketika musim penghujan banyak petir, itu jelas sangat kena dampak terhadap warga. Nah, dimohon kepada pihak pengusaha pun ini harus benar-benar mengutamakan dampak bagaimana bisa dipertanggungjawabkan ke depan ketika tower ini berdiri. Itu. Terus untuk kompensasi untuk radius terdekat bang, menurut abang apakah sudah wajar seperti itu? Kalau untuk kompensasi, saya kira kemarin ketika diinvestigasi ke lapangan mengatakan sudah diberikan kompensasi 20 orang sebesar per orang 150.000. Kalau menurut saya itu tidak wajar kompensasi uang segitu, karena pengusaha tower ini mereka itu berbadan usaha sifatnya, tapi harus memikirkan dampak terhadap lingkungan ketika 11 tahun tower itu berdiri, karena kontraknya saya dengar dari pemilik tanah 11 tahun seperti itu. Harapan sendiri bang?
harapan saya seluruh para pengusaha wajib mentaati aturan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Serang. Kalau para pengusaha itu tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mentaati aturan, tidak memenuhi syarat terkait pembangunannya, saya minta kepada dinas terkait di Kabupaten Serang tindak tegas. Jangan cuma molor. Dinas-dinas ini juga jangan cuma molor. Ketika ada salah satu pengaduan dari warga masyarakat, dari lembaga, secepatnya tindak. Karena ini untuk kebaikan semua. Seperti itu. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, R-News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and